Pada tahun 13 Hijriah, Juli 634 Masehi, sebuah pertempuran besar meletus antara kaum muslimin dan pasukan Kekaisaran Romawi Timur Bizantium. Perang itu tercatat dalam sejarah sebagai Perang Ajnadain, salah satu pertempuran paling menentukan dalam ekspansi Islam di wilayah Syam dan pembuka jalan menuju Baitul Maqdis Yerusalem. Meski terjadi di akhir masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, peperangan ini mencapai puncaknya di awal kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Umar yang baru saja diangkat sebagai Amirul Mukminin, segera menunjukkan kepemimpinan tegas dan strategis. Ia memberikan dukungan militer dan moral kepada para panglima Islam seperti Amr bin Al-Ash, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, dan Syarahbil bin Hasanah yang memimpin pasukan di medan Ajnadain. Dalam bayang-bayang kekuatan Bizantium yang besar dan di bawah kepungan musim dingin yang mengancam, para prajurit Muslim menghadapi lawan yang berjumlah lebih dari 70.000 pasukan Romawi yang dipimpin oleh Panglima Atrabun, utusan dari putra mahkota Romawi, Konstantin. Namun dengan keberanian, strategi, dan pertolongan Allah, pasukan Muslim berhasil menaklukkan benteng Ajnadain, memukul mundur kekuatan Romawi, dan membuka jalan bagi pembebasan Palestina dan Syam. Perang Ajnadain bukan hanya kemenangan militer, ia adalah simbol dari kebangkitan Islam dan bukti visi besar Umar bin Khattab dalam membangun peradaban Islam di luar Jazirah Arab. Assalamualaikum. Matahari sudah condong ke barat ketika Umar bin Khattab keluar dari Masjid Nabawi. Hari itu, suasana Madinah terasa tenang. Orang-orang bertebaran di jalanan, sibuk dengan urusan mereka, dan sebagian berkumpul membicarakan kebijakan-kebijakan baru sang khalifah. Di sampingnya, Al-Jarud Al-Abdi melangkah tenang, mengiringi langkah Amirul Mukminin yang tak pernah lelah menjaga keadilan dan memikirkan umat. Baru beberapa langkah meninggalkan halaman masjid, tiba-tiba terdengar suara parau namun tegas dari seorang wanita tua yang berdiri di tepi jalan. Assalamualaikum wahai Umar. Umar menoleh dan langsung menghentikan langkahnya. Wajah wanita itu asing bagi sebagian orang, tapi ada pancaran kewibawaan dalam caranya berdiri. Umar mendekatinya dengan penuh hormat dan menjawab salamnya. Wanita itu menatap wajah Umar lekat-lekat, lalu berkata dengan suara dalam yang membawa kenangan jauh ke belakang. Wahai Umar, dulu aku pernah menemuimu ketika engkau hanyalah seorang pemuda yang bernama Umair di Pasar Ukaz. Kala itu engkau masih menakut-nakuti anak-anak kecil dengan tongkatmu, wajahmu keras, tuturmu tajam. Engkau belum dikenal, belum disegani. Masa pun berlalu dan engkau pun menjadi Umar. Kemudian waktu berjalan lagi, dan engkau kini telah menjadi Amirul Mukminin. Nafas wanita itu bergetar seiring dengan kalimatnya. Di matanya Umar bukan hanya pemimpin kaum muslimin, ia adalah saksi dari perubahan zaman. Maka bertakwalah kepada Allah. Rakyat yang engkau pimpin adalah amanah. Ketahuilah, barang siapa yang takut akan ancaman Allah, sungguh ia akan merasa bahwa siksanya sangat dekat. Dan barang siapa yang takut akan kematian, maka ketahuilah, ia takkan luput darinya. Seketika itu suasana menjadi sunyi. Orang-orang yang mendengar berhenti melangkah. Al-Jarud yang berdiri di samping Umar tersentak dengan ucapan wanita itu. Dengan nada geram ia berkata, "Sungguh lancang engkau terhadap Amirul Mukminin. Bagaimana engkau berbicara seperti itu hingga membuatnya menangis?" Namun Umar bin Khattab tak menoleh pada Al-Jarud. Air matanya jatuh tanpa ia cegah. Ia menatap wanita itu dengan penuh penghormatan, lalu berkata lirih namun tegas, "Biarkanlah dia, wahai Al-Jarud. Apakah engkau tak mengenalinya?" Ia melangkah setapak mendekat, lalu menyambung kalimatnya dengan penuh haru. Wanita ini adalah Khawlah binti Hakim. Allah, Tuhan langit dan bumi, telah mendengar ucapannya dari atas langit yang ketujuh. Maka siapa aku hingga tidak mendengar perkataannya? Siapa aku dibandingkan wanita yang ucapannya dicatat oleh langit? Suara Umar pecah di tengah senyapnya kerumunan. Tangisnya makin terdengar jelas, bukan tangis ketakutan, tapi tangis dari hati seorang hamba yang takut khilaf, takut mengkhianati amanah, dan takut berdiri di hadapan Allah dalam keadaan tidak adil. Seketika itu jalanan Madinah menjadi saksi sebuah pertemuan yang tak biasa.
seorang khalifah yang menangis karena ucapan seorang wanita tua. Air mata Umar bukanlah air mata kelemahan, tetapi air mata kehambaan. Tangis itu lahir dari rasa takut yang dalam kepada Allah, dari kesadaran bahwa kekuasaan bukanlah kehormatan, tapi beban yang akan dihisap. Orang-orang pun mulai mendekat, mengerumuni mereka. Wajah-wajah mereka menyimpan tanya. Siapakah wanita ini? Apa yang baru saja terjadi? Sementara itu, Khawlah binti Hakim berdiri tegak dengan sorot mata tajam, tak sedikit pun gentar, seolah ia baru saja menunaikan amanat langit. Umar menyeka air matanya, lalu menatap masyarakat yang berkumpul dan berkata, "Wahai manusia, apa yang telah kalian saksikan hari ini bukanlah hinaan bagi Umar, tapi nasihat dari langit. Ini bukan celaan, ini tamparan kasih dari Allah agar aku tetap lurus di atas kebenaran." Ia menoleh kembali ke arah Khawlah, suaranya berat penuh ketundukan. "Wahai Khawlah, engkau benar. Engkau telah mengingatkanku atas amanah besar yang kini ada di pundakku. Jika Allah mengangkat ucapmu ke langit saat engkau mengadu pada Rasulullah dahulu, bagaimana mungkin aku tidak tunduk mendengarmu saat engkau menasihatiku hari ini?" Khawlah hanya diam, tapi air matanya kini jatuh perlahan. Di wajahnya ada keteguhan, namun hatinya luluh melihat ketawaduan seorang pemimpin besar. Orang-orang pun terdiam. Beberapa mulai terisak. Al-Jarud menunduk, menyadari kekeliruannya telah menyela nasihat yang penuh berkah. Ia menatap Umar dan berkata pelan, "Ampunilah aku, wahai Amirul Mukminin. Aku tidak tahu, aku tidak mengenalnya." Umar memegang pundaknya, menatapnya sambil berkata, "Tidak perlu meminta maaf kepadaku, wahai Al-Jarud. Hari ini kita semua belajar sesuatu, bahwa nasihat bisa datang dari siapa saja. Bahkan dari seorang wanita tua yang kata-katanya menggetarkan hati lebih dari 1000 tentara." Ia mengangkat suaranya, menoleh ke arah masyarakat. "Demi Allah, tak ada kebaikan dalam umat yang tidak mendengar nasihat, dan tak ada kebaikan dalam pemimpin yang enggan menerima teguran." Hari itu berubah menjadi hari pelajaran. Sebuah momen yang ditulis dengan tinta emas dalam sejarah kepemimpinan Islam. Pemimpin tertinggi negeri Islam menunduk pada kebenaran, meski datang dari seorang wanita tua yang berdiri di tepi jalan. Langkah-langkah pun mulai beranjak. Orang-orang kembali ke rumah masing-masing, tapi hati mereka membawa bekal yang berharga. Bahwa Umar bin Khattab, lelaki yang ditakuti oleh iblis, bisa menangis karena takut kepada Allah, hanya karena nasihat seorang wanita salehah. Dan sejak hari itu, semakin kokohlah cinta umat kepada Umar. Bukan karena kekuatannya, tapi karena kelembutannya di hadapan kebenaran. Sore itu, sinar matahari menyusup lembut ke sela-sela dinding rumah Zainab binti Jahsy. Di balik tirai, seorang wanita yang dikenal sangat dermawan duduk tenang dengan wajah yang selalu dipenuhi cahaya keimanan. Rumahnya sederhana, tidak berlimpah harta, namun keberkahan selalu mengalir darinya. Tak lama kemudian, suara ketukan lembut terdengar di pintu rumah. Seorang utusan dari Khalifah Umar bin Khattab berdiri di depan pintu, membawa sekantung harta. "Assalamualaikum wahai Ummul Mukminin," ucap sang utusan dengan hormat. "Waalaikumsalam, apa yang engkau bawa?" tanya Zainab lembut. "Ini bagian jatah pembagian harta dari Amirul Mukminin, Umar bin Khattab. Khusus untukmu, wahai Zainab," jawab utusan itu sambil menyerahkan sekantung besar berisi dirham. Zainab menerima kantung itu. Ia memandangnya sejenak, lalu menghela napas dalam. "Semoga Allah mengampuni Umar ibn al-Khattab," katanya pelan namun penuh makna. Utusan itu terlihat heran. "Mengapa engkau berkata demikian, wahai Ummul Mukminin?" Zainab menatap utusan itu dengan tatapan jernih. "Sebenarnya saudara-saudaraku, istri-istri Rasulullah yang lain, mereka lebih berhak mendapatkan bagian ini dibanding aku. Tetapi semua ini untukmu, wahai Zainab," jawab utusan itu, menegaskan amanah dari khalifah. Zainab tersenyum, lalu mengambil sehelai kain dan mengikat sebagian dari harta itu. Ia memanggil pelayannya yang setia, Barzah binti Rafi'. "Barzah, ambil kantung ini dan dengarkan baik-baik perintahku," ucap Zainab sambil menyerahkan ikatan harta itu. "Pergilah kepada Bani Fulan dan Bani Fulan. Mereka masih memiliki hubungan kerabat denganku.
Di sana ada anak-anak yatim dan orang-orang yang membutuhkan. Bagikan ini kepada mereka." Barzah mengangguk. Namun sebelum melangkah, ia memberanikan diri berkata, "Wahai Ummul Mukminin, semoga Allah mengampunimu. Demi Allah, kami yang bersamamu pun merasa berhak atas sebagian harta ini." Zainab menatap Barzah penuh kasih. "Ya, bagian kalian yang ada di bawah kantung itu." Barzah membuka kantung itu dan menyentuh bagian bawahnya. Ia menarik napas terkejut saat menghitung isinya. 580 dirham, bisiknya dengan mata berkaca-kaca. Zainab memandang ke langit, mengangkat kedua tangannya dan berdoa lirih. "Ya Allah, jatah pembagian harta dari Umar tidak akan lagi sampai padaku tahun ini." Doa itu bukan keluhan, bukan amarah, melainkan bisikan penuh harap akan pertemuan dengan sang kekasih sejati, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia seperti telah diberi firasat bahwa ajalnya semakin dekat. Hari itu menjadi saksi bahwa di balik hijab rumah yang sunyi ada seorang wanita agung, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak pernah merasa memiliki dunia. Bahkan ketika dunia mendatanginya dalam bentuk dirham, ia justru segera memberikannya pada yang lebih membutuhkan. Langit di atas bumi Syam tampak memerah keemasan, menandakan hari mulai tenggelam ke malam. Pada tanah yang terbentang di timur Al-Quds, di sekitar Ajnadain, hawa peperangan mulai menggeliat. Tanah yang dulu sunyi, kini menjadi saksi bisu berkumpulnya dua kekuatan besar yang akan mengguncang sejarah. Pasukan kaum muslimin dan kekaisaran Romawi. Di satu sisi, pasukan Islam yang dipimpin oleh Panglima Amr bin Al-Ash bersama para pemimpin lain seperti Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dan Syarahbil bin Hasanah. Mereka membawa semangat jihad, keyakinan pada janji Allah, dan tujuan membebaskan tanah Palestina dari cengkeraman penjajah Romawi. Di sisi lain, di bawah bendera biru Kekaisaran Romawi, berdiri Atrabun, sang panglima yang terkenal licik namun tangguh. Ia dipilih langsung oleh putra mahkota Konstantin, anak dari Kaisar Heraklius, untuk menjaga kota suci Yerusalem dari gelombang Islam yang makin mendekat. Atrabun tidak tinggal diam. Ia memobilisasi kekuatan besar dari berbagai penjuru, dari Pulau Cyprus, semenanjung Greek, hingga ke benteng-benteng perbatasan. Sebanyak 70.000 tentara dikumpulkan. Ratusan kuda perang, alat pengepungan, dan bekal perang dibawa menuju jantung Palestina. Bagi mereka, ini adalah pertaruhan akhir, mempertahankan Yerusalem atau melihatnya jatuh ke tangan bangsa padang pasir yang baru saja mengguncang Imperium Persia di timur. Abu Ubaidah bin Jarrah, si panglima yang lembut namun tajam pikirannya, telah melihat momentum. Ia memberi arahan kepada Amr bin Al-Ash. "Amru, engkaulah yang paling tepat memimpin barisan ini. Engkau ahli taktik dan tahu jalan menuju hati musuh. Pimpinlah saudara-saudaramu menembus jantung Syam." Amr bin Al-Ash, seorang yang cerdas dan berwawasan tajam, hanya menjawab dengan kalimat pendek yang penuh makna. "Biidznillah, kita tidak hanya akan membuka Ajnadain, tapi juga membuka hati manusia pada Islam." Ia pun memimpin 9.000 pasukan muslimin menuju tanah yang dijanjikan. Barisan itu dipenuhi wajah-wajah tegas para mujahidin, dengan pedang tersarung dan mata penuh cahaya iman. Mereka berjalan dari Damsyik ke selatan, menelusuri padang gersang dan bukit-bukit batu. Setiap langkah mereka diiringi lantunan takbir dan zikir yang menggema ke langit. Ia memecah pasukannya. Satu batalion ditempatkan di Ramallah, satu lagi di Aila dan Baitul Maqdis. Tujuannya jelas, mengepung dan memecah konsentrasi tentara Islam. Sedangkan dirinya memimpin pasukan utama di jantung Ajnadain, di dalam benteng raksasa yang konon tak tertembus pedang manusia. Jika mereka menyerang Ramallah, kita serbu dari belakang. Jika mereka menyerang Aila, kita kepung dari barat. Jika mereka menyerang Ajnadain, kita buat mereka membusuk di musim dingin, bisik Atrabun kepada panglima-panglimanya. Benteng Ajnadain bukan sembarang benteng. Ia dibangun dengan tembok-tembok raksasa, persediaan logistik berbulan-bulan, dan menara-menara pemanah yang menjulang. Tapi Atrabun tak tahu bahwa lawannya bukan pasukan biasa.
Ia tahu jika dua sayap Romawi di Ramallah dan Aila tidak segera dihadapi, maka pasukannya bisa dikepung dari 3 arah. Maka ia segera membentuk 2 pasukan kecil. Kepada Abu Ayyub al-Maliki ia berkata, "Pergilah ke Ramallah, awasi pergerakan mereka. Jangan serang tapi jangan beri ruang untuk mereka bergerak." Kepada Alqamah bin Hakim dan Masruq al-Akki, ia memerintahkan, "Jaga Aila. Bila mereka bergerak, tahan. Bila mereka bertahan, biarkan mereka terkurung rasa takut." Ia sendiri tetap di jantung Ajnadain, memimpin pengepungan. Kota itu dikepung dari segala arah. Gema takbir menggetarkan lembah-lembah. Malam hari mereka membakar obor-obor, membuat benteng Romawi seperti dikepung lautan api. Tapi benteng itu masih tak tergoyahkan. Serangan panah, api, pelontar batu, semua sudah dilancarkan. Tapi benteng itu tetap kukuh. Dindingnya terlalu kuat, pasukan Romawi bertahan di dalam dengan logistik yang cukup. Musim dingin mulai mendekat. Angin utara mulai menggigit kulit. Para pasukan mulai merasa kelelahan. Tapi Amru tetap tenang. Ia berjalan dari satu barisan ke barisan lain, menguatkan hati mereka. "Wahai mujahidin, bumi ini milik Allah. Siapa yang bertahan dalam kesabaran, dia akan mewarisinya. Tidakkah kalian lihat janjinya di dalam Quran?" Beberapa prajurit Romawi keluar dengan wajah dingin dan dada membusung. Mereka membawa surat dari Atrabun. Surat itu singkat dan penuh ejekan. "Kembalilah ke gurun kalian, wahai orang Arab. Jangan buang nyawa kalian mengepung kota yang tak bisa kalian tembus. Ketika musim salju datang, kalian akan membeku dan pulang dengan tangan kosong." Amru membaca surat itu dengan tenang. Kemudian ia tersenyum. Sebuah ide gila muncul di kepalanya. Ia akan menyelinap masuk ke dalam benteng itu dengan menyamar sebagai anggota delegasi yang membawa balasan surat. Keputusan ini bukan tanpa risiko. Tapi itulah Amru bin al-Ash, politikus, ahli strategi, dan singa padang pasir yang tak pernah gentar menantang maut. Kepada seorang prajurit, ia berkata, "Engkau akan menjadi kepala delegasi. Aku akan menyamar sebagai salah satu prajurit biasa. Biarkan aku melihat isi benteng itu dengan mataku sendiri." Prajurit itu menatapnya dengan terkejut, namun tak berani menentang. Maka berangkatlah mereka, 10 orang dengan bendera putih. Mereka melangkah ke pintu benteng Ajnadain di bawah mata ratusan pemanah Romawi. Dan tak lama kemudian, mereka diizinkan masuk ke ruang pertemuan bersama Panglima Atrabun. Panglima Atrabun berdiri gagah di atas singgasananya, mengenakan jubah kebesaran yang dihiasi emas dan lambang salib. Ketika perutusan Islam menyampaikan 3 pilihan, masuk Islam, membayar jizyah, atau berperang, Atrabun tertawa terbahak-bahak. "Kalian datang dengan 9.000 orang hendak menaklukkan kota ini? Kalian hanya serigala lapar yang ingin mencicipi anggur Syam." Salah seorang delegasi mencoba menjawab, tapi omongan Atrabun semakin menghina. Hingga akhirnya, Amru bin al-Ash tak dapat menahan diri. Ia berdiri dari barisan dan menatap Atrabun tajam. "Engkau mengira kekuatanmu ada di dinding benteng ini, tapi ketahuilah, kekuatan kami ada dalam iman kami kepada Tuhan yang Esa. Dan bumi ini tidak akan lama lagi akan menjadi saksi kejatuhanmu." Atrabun terdiam sesaat. Ia menatap pria itu dengan tatapan curiga. Ia tahu, ia sedang berhadapan dengan seseorang yang bukan biasa. Dia pasti Amru atau orang kepercayaannya. Kalau dia mati, Islam akan kehilangan satu singa terhebatnya. Di balai penghadapan, suasana dingin menguasai ruangan, tetapi percakapan memanas saat delegasi Muslim menyampaikan 3 tawaran: peluk Islam, bayar jizyah dengan damai, atau perang hingga tetes darah terakhir. Atrabun membanting cangkir anggurnya ke lantai. "Kalian ini, penggembala unta yang berani menawariku pilihan." Seketika ruangan gempar. Tentara Romawi bersiap, namun Amru tetap tenang. Ia berdiri, lalu berbicara dengan kefasihan yang luar biasa, bukan sebagai penggembala, tetapi sebagai duta langit. "Kami bukan pengecut, wahai Atrabun. Kami datang bukan untuk merebut tanah, tapi mengangkat kebenaran. Jika engkau menolak cahaya, bersiaplah menerima gelap malam dalam pedang kami." Atrabun terdiam sejenak. Matanya menyipit, dadanya sesak. Ini pasti dia, pikirnya. Pasti ini Amru bin al-Ash.
Seketika ia memberi isyarat pada pengawalnya. Di luar ruangan, pasukan khusus sudah disiapkan untuk membunuh pria yang diduga pemimpin utama pasukan Islam itu. Tapi Amru menangkap tanda-tanda bahaya. Dengan kecerdikannya, ia berujar, "Aku bukan Amru, aku hanya utusan. Pimpinan kami ada 10 orang, aku hanya satu dari mereka. Biarkan aku kembali dan membawa suara mereka kepadamu." Atrabun mengangguk, masih dalam kebimbangan. Tapi sebelum Amru meninggalkan ruangan, ia menatap mata Atrabun dengan penuh percaya diri. "Jika aku kembali, akan ada 2 pilihan, kemenangan atau kehancuranmu." Amru dan delegasi keluar dengan tenang, lalu berlari secepat mungkin setelah melewati gerbang luar. Begitu tiba di markas muslimin, gemuruh takbir menggelegar. "Panglima kita selamat!" seru seorang prajurit sambil menangis haru. Sementara itu di dalam benteng, Atrabun memukuli dinding dan berteriak marah. "Dia menipuku, itu benar-benar Amru bin Al-Ash. Sungguh, dia manusia paling cerdik yang pernah kutemui." Di markas Islam, malam itu Amru bin Al-Ash berkumpul dengan para komandan. Ia menggambarkan seluruh tata letak benteng, kekuatan musuh, celah kelemahan, dan penjagaan tiap pintu gerbang. Semua itu kini terbuka lebar di hadapan mereka. "Esok fajar, kita akan jadi gelombang yang menabrak batu-batu sombong itu," tegasnya. Langit mulai memudar jingga, menyambut malam yang belum tentu memberi kelegaan bagi pasukan muslimin. Namun di balik kegagahan mereka berdiri, tidak sedikit yang merasa waktu semakin menipis. Musim dingin datang mendekat, perbekalan menipis, dan benteng Ajnadain masih kokoh seolah menantang. Panglima Amru bin Al-As berdiri di atas bukit batu, memandangi benteng yang sudah berhari-hari dikepungnya. Angin yang bertiup dingin menyapu jubahnya, membuat sorban di kepalanya sesekali berkibar. Ia tahu, harus ada cara baru, harus ada taktik yang lebih tajam dari sekadar memanah atau membakar dinding batu yang terus dipadamkan oleh musuh dari dalam. Ia memanggil penasihat perangnya, Alqamah bin Hakim. "Alqamah," ucap Amru dengan tenang tapi penuh tekanan. "Dari apa yang kulihat saat aku menyusup ke dalam benteng, ada satu titik lemah. Dinding bagian barat daya memiliki saluran air. Jika kita bisa masuk dari sana, bahkan hanya dengan 10 orang, maka kita bisa membukakan gerbang dari dalam." Alqamah berpikir cepat, "Tapi itu sempit, Panglima. Bahkan untuk seorang anak kecil sekalipun, itu akan menjadi usaha mematikan. Jika kemenangan harus dibayar dengan nyawa, maka kita pastikan nyawa itu tidak sia-sia," jawab Amru dengan tegas. "Panggilkan aku Khawlah binti Azwar dan 2 regu pasukan kavaleri yang paling terlatih. Malam ini kita akan mencoba." Malam pun tiba, gelap, hanya obor di kejauhan yang menyala dari menara benteng Ajnadain. Suara binatang malam bersahutan dan bumi mulai membeku dalam udara dingin yang menyengat. 10 pasukan pilihan merayap menuju saluran air itu. Di antara mereka, Khawlah binti Azwar berdiri, mengenakan pakaian perang lengkap, wajahnya ditutupi penutup kepala berwarna hitam. "Aku tidak menyelinap malam ini untuk dilihat sebagai wanita," gumamnya, "tetapi sebagai prajurit Allah." Mereka mulai memasuki saluran sempit, satu persatu. Air dingin sampai di pinggang, bahkan dada. Di bagian terdalam, mereka harus menahan nafas, menyelam di tengah batu dan lumpur. Suasana mencekam. Tak ada suara kecuali desah napas yang ditahan. Sampai akhirnya, suara gerbang logam terdengar dari kejauhan. Di sisi lain benteng, Amru bin Al-As bersiap dengan pasukan cadangan. Matanya mengamati tanda yang disepakati, cahaya lentera dari dalam. 1 kedipan, selamat. 2 kedipan, misi berhasil. Tiba-tiba 2 cahaya kecil menyala dari celah dinding. "Allahu Akbar," teriak Amru. "Serbu, serbu sekarang." Serentak pasukan muslimin bergerak laksana banjir bandang. Mereka mendobrak dari depan dan sisi barat. Panah melesat, tombak terhunus, dan pedang memotong udara malam yang dingin. Dentuman perisai dan jeritan memenuhi langit Ajnadain. Di dalam benteng, Khawlah dan 9 prajurit berhasil membuka gerbang kecil. Tapi mereka tidak keluar. Mereka bertarung dari dalam, menahan serangan musuh agar pasukan dari luar bisa masuk. "Bertahan!"
teriak Khawlah saat 3 tentara Romawi menyerangnya bersamaan. Dengan kelincahan luar biasa, ia melompat, memutar tubuh, dan menebas 2 musuh sekaligus. Yang ketiga ditikam dari belakang oleh saudaranya, Dirar bin Azwar, yang baru tiba menyusul. "Aku tidak akan membiarkanmu bertarung sendiri, saudariku," katanya dengan napas berat. "Bukan waktunya bersentimen, Dirar. Serbu." Di luar, pasukan muslimin akhirnya berhasil menembus lapisan pertama benteng. Atrabun dari menara tertinggi melihat kehancuran mulai merambat cepat ke seluruh sisi pertahanannya. "Celaka, mereka masuk dari dalam," teriaknya kepada pengawalnya. "Tangkap mereka, tutup gerbang barat." Namun sudah terlambat. Muslimin bergerak bagaikan gelombang tak terbendung. Abu Ubaidah bin Jarrah dan Syurahbil bin Hasanah telah bergabung dari sisi utara, menggempur pasukan Romawi yang mencoba melarikan diri ke pusat benteng. Jeritan demi jeritan terdengar. Sebagian Romawi melepaskan senjata dan melarikan diri. Sebagian bertahan sampai tetes darah terakhir. Matahari hampir terbit saat pertempuran semakin brutal. Amr bin al-As berdiri di gerbang utama yang kini telah terbuka lebar. Tubuhnya berlumur debu dan darah musuh. Matanya mencari satu wajah. "Atrabun," gumamnya. "Kemana dia lari?" Tiba-tiba salah satu pengintai datang. "Panglima, Atrabun melarikan diri bersama sisa pasukannya ke arah Yerusalem." Amr menatap ke kejauhan. Langit mulai terang dan kota Ajnadain kini telah resmi jatuh. Para pasukan Islam bersujud syukur di tanah yang dingin. Mereka tahu, ini baru awal. Tapi kemenangan Ajnadain adalah titik balik pembebasan Syam dan Palestina. Khawlah duduk di sisi dinding benteng yang telah runtuh, membuka penutup wajahnya dan menatap langit. "Ya Allah, jadikan perjuangan ini syahid di jalanmu," doanya pelan. Amr bin al-As menghampirinya, menepuk pundaknya. "Engkau tidak kalah dengan 1000 laki-laki, Khawlah. Bahkan lebih." Khawlah tersenyum tipis. "Aku hanya satu dari sekian banyak. Tapi satu itu cukup untuk membuka pintu kemenangan." Amr bin al-As mengumpulkan para komandan. Di tengah lingkaran itu ia berucap, dengan suara serak penuh kelelahan, "Hari ini Allah menaklukkan Ajnadain untuk kita. Tapi kemenangan ini bukan akhir, ini baru permulaan." Seorang sahabat bertanya, "Lalu kemana arah kita berikutnya, wahai Panglima?" Amr diam sejenak, matanya menatap cakrawala. "Ke Yerusalem, ke tanah suci yang ditawan Romawi. Kita akan mengangkat panji Islam di sana." Para prajurit saling berpandangan, hati mereka menyala. Tapi belum sempat mereka merayakan kemenangan itu sepenuhnya, seorang pengintai datang tergopoh-gopoh. "Wahai Panglima, utusan Romawi dari Kaisar telah tiba di luar perkemahan." Amr memberi isyarat untuk membiarkan mereka masuk. Beberapa orang berpakaian bangsawan dengan wajah tegang datang dan menyerahkan sehelai surat bergaris emas. Amr membukanya. Di dalamnya, kata-kata Kaisar Heraklius sendiri tertulis dalam bahasa Arab yang kasar. "Wahai pemimpin kaum Arab yang menyangka dirinya menang, kau telah menyalahi batas. Ajnadain hanyalah awal. Yerusalem akan menjadi kuburan kalian. Aku, Heraklius, Kaisar Romawi, akan turun langsung untuk menumpas kalian. Aku akan menghancurkan kalian hingga tidak tersisa. Kembalilah ke tanah kalian selagi masih bisa." Amr meletakkan surat itu perlahan. Ia menatap utusan itu dengan tatapan tajam. "Katakan kepada tuanmu, kami bukan datang untuk harta atau tanah. Kami datang karena Allah memerintahkan kami menyebarkan keadilan. Dan kau akan menyaksikan bahwa singa-singa ini tidak akan pulang, kecuali membawa kejayaan atau syahid." Setelah para utusan pergi, Amr menatap ke arah barisan prajuritnya. Wajah-wajah letih namun penuh semangat. Ia tahu bahwa serangan balik akan segera datang. Di istana megahnya, Heraklius memukul meja marmernya dengan tinju gemetar. Di sekelilingnya, para jenderal berdiri kaku, tak berani bicara. Di hadapannya, laporan kekalahan di Ajnadain terbentang. 70.000 tentara dan hanya segelintir penggembala dari padang pasir mampu menundukkannya. Ia menatap putranya Konstantin dengan kemarahan yang membuncah. "Aku tidak mengangkatmu sebagai pewarisku untuk diam melihat kehinaan ini." Konstantin yang wajahnya dingin dan angkuh menjawab, "Ayah, mereka tidak menang karena kekuatan. Mereka menang karena kepercayaan. Pasukan kita tidak punya itu. Pasukan mereka
percaya akan sesuatu yang lebih besar dari dunia ini." Kata-kata itu membuat seluruh ruangan hening, tapi Heraklius tak peduli. "Persiapkan pasukan utama. Aku akan kirim pasukan baru dari Siprus dan Anatolia. Yerusalem tidak akan jatuh ke tangan mereka." Pasukan Islam mulai memakamkan para syuhada. Malam itu, langit Ajnadain menjadi saksi kesedihan dan kesyukuran yang bercampur menjadi satu. Dalam tenda Panglima, Amr bin al-Ash menuliskan surat untuk dikirim ke Khalifah Umar di Madinah. "Kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab, kami kabarkan bahwa Allah telah memenangkan kami atas kaum Romawi di Ajnadain. Dengan taktik dan taufiknya, benteng yang dikira mustahil kami runtuhkan telah tunduk. Musuh kini tercerai-berai menuju Yerusalem. Kami mohon izin dan arahan atas langkah selanjutnya." Ketika surat itu sampai ke tangan Umar bin Khattab, sang khalifah berdiri di tengah Masjid Nabawi dan membacakannya dengan suara lantang. Air matanya jatuh. Segala puji bagi Allah yang telah menepati janjinya. Lalu ia menoleh kepada para sahabat dan berkata, "Ajnadain hanyalah batu pertama. Kemenangan sesungguhnya akan datang ketika kita bersih dari cinta dunia. Bersiaplah, karena jalan ke Al-Quds telah terbuka." Fajar menyingsing di langit Ajnadain. Kabut tipis menyelimuti medan yang semalam basah oleh darah. Di balik benteng kota yang telah roboh, pasukan Islam memulai pagi dengan sujud syukur. Suara takbir dan doa memenuhi udara, menggantikan raungan pedang dan denting perisai. Di tengah-tengah mereka, Amr bin al-Ash berdiri menghadap pasukan. Ia menatap wajah-wajah lelah, namun penuh semangat. Setiap luka menjadi bukti keikhlasan, dan setiap tangis atas syuhada menjadi penguat tekad. "Wahai para mujahid," seru Amr dengan suara lantang, "kemenangan ini bukan milik kita. Ini milik Allah yang telah memilih kalian sebagai pejuangnya. Tetapi jalan belum berakhir. Di depan sana, Al-Quds menanti." Terdengar gemuruh dari para prajurit. Mereka tahu, Al-Quds bukan kota biasa. Itu tanah para nabi, tanah suci yang kini berada di bawah bayang-bayang salib dan kezaliman. Sementara itu, Umar bin Khattab, sang Amirul Mukminin, berdiri dalam keheningan Masjid Nabawi. Surat kemenangan dari Ajnadain masih dalam genggamannya. Ia telah merenung sepanjang malam. "Ya Allah," gumamnya, "jika ini permulaan pembebasan Syam, maka mantapkanlah hati kami." Ia kemudian memanggil Abu Ubaidah bin Jarrah yang baru tiba dari Irak setelah menyelesaikan misi pembebasan di sebelah timur. "Wahai Abu Ubaidah, bersiaplah. Aku ingin engkau bergabung dengan Amr bin al-Ash di Syam. Jangan kau datangi Ajnadain dengan tangan kosong. Bawalah pasukan dan bawalah hikmah." Abu Ubaidah mengangguk dengan tenang. "Demi Allah, aku akan mendatangi mereka bukan hanya dengan pedang, tapi juga dengan kedamaian yang dijanjikan Islam." Tak butuh waktu lama. Perintah pun disebar dan satu persatu pasukan tambahan bergerak ke arah utara, menyusuri jalur menuju Palestina. Di istana Kaisaria, Kaisar Heraklius berdiri di beranda tinggi, menatap ke arah selatan. Surat kekalahan dari Ajnadain tergeletak di meja batu. Di hadapannya berdiri Pangeran Konstantin, wajahnya muram. "Mereka telah menembus Ajnadain," ujar Heraklius dengan suara berat. "Sekarang mereka akan datang ke jantung Syam, ke Al-Quds." Konstantin mengepalkan tinjunya. "Berikan aku izin untuk membawa pasukan dari Anatolia dan Kapadokia. Aku akan berdiri di tembok Al-Quds dan menanti mereka." Heraklius memandangi putranya dalam diam. Ia tahu semangat pemuda itu besar, tetapi hatinya ragu. "Kau boleh pergi, tapi jangan berharap bumi ini akan mudah ditaklukkan. Orang-orang Arab itu bukan seperti dahulu. Mereka bukan pasukan yang mencari dunia. Mereka seolah-olah tidak takut mati." Kembali di Ajnadain, Amr bin al-Ash memimpin pasukannya melakukan reorganisasi. Perbekalan diperiksa, luka dirawat, dan pemakaman syuhada dilaksanakan dengan penuh khidmat. Mereka yang selamat mulai menulis surat kepada keluarga, menyampaikan kabar kemenangan dan janji akan terus berjuang. Amr lalu memanggil dua komandan utama, Masruq al-Aki dan Alqamah bin Hakim. "Kita tidak bisa menyerbu Al-Quds tanpa mengetahui isi perutnya. Kita butuh mata-mata yang bisa menyusup masuk." Masruq menunduk dan berbisik,
Aku punya orang yang bisa menyamar sebagai pedagang dari Mesir. Dia pernah tinggal di Yerusalem. Akan kuutus dia malam ini. Lakukan, dan jangan sampai pasukan di Aila dan Ramallah kita lupakan. Mungkin saja sisa-sisa bala bantuan Romawi masih bersembunyi di sana, kata Amru. Maka 2 pasukan kecil dilepas untuk patroli dan pengintaian. Mereka menyusuri lembah, bukit, dan jalur rahasia menuju barat dan utara. Tak satu pun celah dibiarkan terbuka. Sementara itu di dalam kota Al-Quds, para pendeta Nasrani berkumpul di dalam gereja utama. Mereka mengelilingi peta Palestina dan menggantungkan harapan pada tembok-tembok batu. Muslimin sudah menang di Ajnadain, kata salah satu dari mereka, suara gemetar. Seorang tua dengan jubah merah menyahut, kita telah menyaksikan tanda-tanda. Ini seperti masa-masa kegelapan menjelang kekalahan Roma dahulu. Jika mereka masuk Al-Quds akan seperti badai menyapu segala. Namun pemimpin mereka, Patriark Sophronius, berdiri dan berkata tegas, "Tidak, kita akan bertahan. Ini rumah Tuhan. Kita akan berdoa, dan jika harus kita akan mati di bawah salib." Di balik keputusasaan, diam-diam mereka menyusun strategi. Tentara Romawi diperintahkan memperkuat tembok, memperbanyak penjaga gerbang, dan menyiapkan minyak panas untuk dilemparkan dari atas tembok. Sementara itu, Amru bin Al-Ash menyusun sebuah surat dengan tangan sendiri. Surat itu ditujukan kepada penduduk Al-Quds, kepada pemuka-pemuka agama, kepada rakyat biasa. Isinya bukan ancaman, tapi ajakan. Kami tidak datang untuk merebut tanah atau emas. Kami datang membawa pesan yang dibawa para nabi. Kepada yang memeluk Islam, mereka saudara kami. Kepada yang ingin berdamai, kami akan lindungi. Tapi kepada yang memilih perang, bersiaplah, karena kami akan datang seperti gelombang lautan. Surat itu dikirim bersama utusan berpakaian damai, membawa air zam-zam dan sehelai kain putih sebagai simbol perdamaian. Amru tahu, perang bukan hanya soal pedang, tapi juga soal hati. Setelah 2 hari penuh istirahat dan konsolidasi pasukan, Amru kembali mengumpulkan para panglima. Dalam pertemuan strategis di dalam tenda perintahnya, ia membuka gulungan peta wilayah Syam. Jari-jarinya menunjuk ke arah barat, ke sebuah titik di mana Yerusalem berada. Ini bukan perang biasa, saudaraku. Ini adalah tanah yang dijanjikan, tanah yang pernah diinjak para nabi. Kita tidak akan datang dengan kesombongan, tapi dengan kehormatan dan ketundukan kepada Allah. Abu Ubaidah bin Jarrah yang baru tiba dengan pasukan bantuan dari Khalifah Umar menimpali dengan lembut. Jika kita benar-benar bisa menundukkan Yerusalem, maka ini bukan karena jumlah kita, tapi karena kebenaran yang kita bawa. Pastikan setiap pasukan membawa akhlak Rasulullah, bukan sekadar pedang. Keputusan pun diambil. Pasukan akan dibagi menjadi 3 jalur menuju Yerusalem. Pasukan pertama dipimpin oleh Abu Ubaidah, langsung menuju wilayah barat Baitul Maqdis untuk menutup rute pasokan dari Laut Tengah. Pasukan kedua dipimpin oleh Amru bin Al-As akan melewati jalur tengah melalui Ramallah menuju gerbang utama Yerusalem. Pasukan ketiga dipimpin oleh Syarahbil bin Hasanah akan mengitari dari selatan untuk menutup rute pelarian. Di dalam kota Yerusalem, kabar kekalahan Ajnadain menyebar cepat. Para imam gereja dan bangsawan Romawi mulai panik. Putra mahkota Konstantin yang telah mengerahkan seluruh kekuatan untuk mempertahankan benteng Ajnadain, kini harus berhadapan dengan kenyataan. Gerbang Yerusalem sedang diintai oleh pasukan Islam. Atrabun yang berhasil melarikan diri dari Ajnadain berdiri di hadapan Konstantin. Wajahnya muram dan tubuhnya terluka. "Maafkan aku, tuanku, aku telah kehilangan kota." Mereka bukan hanya pejuang biasa. Mereka seperti angin yang tak bisa ditahan, menyusup, menyerang, lalu menghilang. Dan mereka punya pemimpin yang lebih licik dari 1000 tentara. Konstantin mengepal tinjunya, suaranya menggelegar. Yerusalem tidak akan jatuh seperti Ajnadain. Panggil semua pasukan, kita akan tutup semua gerbang, perkuat tembok, dan kita akan bertahan sampai mati. Sementara itu, dari Madinah datang utusan yang membawa surat dari Khalifah Umar bin Khattab. Amru bin Al-As membacanya di hadapan para perwira. "Wahai para penegak keadilan, jika kalian memasuki kota suci itu, ingatlah bahwa tanah itu telah diberkahi oleh Allah. Jangan rusak tanaman mereka,
jangan bunuh anak-anak mereka, jangan hancurkan rumah ibadah mereka, dan jangan ganggu orang yang tak memerangi kalian. Ini perintah khalifah kalian. Jika mereka menyerah, jaga mereka seperti kalian menjaga anak-anak kalian sendiri." Para pasukan terdiam. Di tengah gairah kemenangan, surat ini mengingatkan mereka. Tujuan mereka bukan hanya membebaskan, tetapi juga menebarkan rahmat. Ini bukan perang balas dendam, melainkan pembebasan dari kezaliman. Pada malam terakhir sebelum pasukan bergerak, Amr bin al-As duduk sendirian di tepi kemahnya, menatap langit. "Wahai Rabb yang mengutus Muhammad, Engkaulah penentu kemenangan, bukan aku. Jika Engkau berkenan, izinkan kami masuk ke tanah suci itu bukan sebagai penakluk, tapi sebagai hamba yang tunduk." Di kejauhan, lampu-lampu kota Jerusalem terlihat berkelip di atas bukit. Di bawah cahaya bulan, pasukan Islam mulai bersiap. Mereka telah menaklukkan Ajnadain. Sekarang mereka berdiri di gerbang sejarah. Pagi itu, udara terasa berbeda. Di antara pasukan muslimin yang berkemah tidak jauh dari kota suci Jerusalem, suasana hening namun penuh harap. Matahari memantul lembut di ujung tombak dan zirah para prajurit, sementara angin membawa aroma debu, darah, dan sejarah yang akan ditorehkan. Pasukan utama di bawah komando Amr bin al-As telah siap siaga di utara, sementara barisan Abu Ubaidah dan Syarahbil bin Hasanah telah menutup setiap jalur keluar dari kota. Pengepungan dimulai bukan dengan semboyan kekejaman, tetapi dengan kehormatan dan aturan yang ketat. Jangan rusak, jangan sakiti, jangan rampas. Ini tanah para nabi. Selama berhari-hari pasukan muslimin menunggu di luar tembok Jerusalem. Tidak ada serangan besar, tidak ada pelontar api, tidak ada pemaksaan. Amr bin al-As memanggil para panglima dalam sebuah tenda perundingan. "Aku tidak ingin darah tertumpah di kota ini. Jika mereka mau damai, damai itu lebih dekat pada rahmat Allah. Namun jika mereka tetap menutup diri, kita akan bertindak dengan cara yang tegas, tapi tetap terhormat." Abu Ubaidah menimpali dengan tenang. Di kota ini pernah tinggal Nabi Ibrahim, Daud, Sulaiman, dan Isa bin Maryam. Kita bukan pembakar peradaban, kita adalah pelanjut risalah. Maka utusan dikirim. Surat perjanjian damai diserahkan kepada para pemimpin Romawi dan uskup-uskup besar di dalam kota. Surat itu hanya berisi 3 pilihan seperti sebelumnya. Memeluk Islam, membayar jizyah dan tetap dalam keyakinan mereka dengan perlindungan Islam, atau berperang, waktu diberi. Namun hari demi hari, pintu gerbang tetap tertutup. Di balik dinding batu kuno Jerusalem, para pemimpin gereja dan panglima tentara Romawi mulai berselisih. Sebagian menginginkan perlawanan sampai titik darah penghabisan, tapi sebagian lain, yang lebih bijak, melihat kejadian di Ajnadain sebagai pertanda bahwa kekuatan Romawi tak lagi mampu menghadapi kekuatan Muslimin. Patriark Sophronius, pemimpin umat Kristen di Yerusalem, berdiri dalam sebuah pertemuan tertutup. Mereka tidak datang untuk merampas salib kita. Mereka tidak membakar gereja kita di Ajnadain. Mereka datang sebagai penegak keadilan, tidak seperti bangsa sebelumnya. Sementara Atrabun yang sempat lolos dari kekalahan Ajnadain memilih diam. Luka moralnya lebih dalam dari luka fisik. Kalau kita membuka pintu, kita selamat. Kalau kita bertahan, darah akan banjir. Tapi akankah kita menerima kekalahan? Patriark Sophronius menjawab dengan mantap. Ini bukan soal kalah, ini soal menyelamatkan nyawa umat. Tepat pada hari ke-10 pengepungan, di bawah gerbang selatan kota, sebuah bendera putih akhirnya dikibarkan. Para utusan Kristen keluar. Mereka menuntut syarat. Kami akan menyerahkan kota, namun hanya kepada pemimpin tertinggi umat Islam. Kepada khalifah kalian, kami ingin kehadirannya sebagai bukti keadilan dan jaminan keselamatan. Permintaan ini segera sampai ke tangan Panglima Amru. Ia membaca surat itu dan menoleh kepada Abu Ubaidah. Mereka tidak takut kepada kita, tapi mereka percaya kepada keadilan Umar bin Khattab. Surat dikirim ke Madinah. Dalam waktu singkat, kabar itu sampai ke tangan Umar. Sang khalifah tidak menunda. Dengan satu keledai, satu pelayan, dan pakaian dari bulu kasar yang ditambal, Umar bin Khattab segera menempuh perjalanan ke Yerusalem. Tidak ada rombongan kemewahan, hanya pemimpin dengan hati yang tulus dan iman yang teguh. Ketika mendekati barisan muslimin di sekitar Yerusalem,
Prajurit menyambut Umar dengan rasa tak percaya. Amr bin al-As memeluknya erat. "Wahai Amirul Mukminin, semoga Allah memberkahimu. Kota ini menanti tanganmu untuk membuka gerbangnya." Umar menatap tinggi tembok batu Yerusalem, lalu menunduk dan berkata lirih, "Bukan aku yang membuka kota ini, tapi Allah lah yang membukanya untuk kita." Patriark Sophronius keluar menyambut Umar, lalu dengan sopan menyerahkan kunci kota dan membawa Umar berkeliling kota. Tak satu pun gereja disentuh, tak satu pun pendeta diusik. Umar bahkan menetapkan perjanjian bahwa rumah ibadah umat Kristen akan tetap dilindungi. Ketika waktu salat tiba dan Sophronius menawarkan tempat di gereja, Umar menolak. "Jika aku salat di sini, kelak kaum muslimin akan mengklaim tempat ini sebagai masjid. Aku tidak ingin menzalimi hak kalian." Umar salat di luar, di tanah lapang, dan disitulah kelak berdiri Masjid Umar. Yerusalem akhirnya jatuh bukan karena pedang, tapi karena keadilan. Pasukan muslimin masuk dengan tertib, tanpa penjarahan, tanpa pembantaian. Sebuah peradaban baru lahir di tanah para nabi. Tak ada air mata kecuali karena haru, tak ada darah kecuali darah syuhada, dan tak ada kesombongan kecuali puji-pujian kepada Allah. Khawlah binti Azwar, Abu Ubaidah, Amr bin al-As, Syarahbil bin Hasanah, semua menyaksikan satu bagian paling agung dalam sejarah Islam. Perang Ajnadain bukan hanya tentang benteng yang roboh, tapi tentang nilai bahwa Islam datang bukan untuk meruntuhkan dunia, tapi untuk menegakkannya dengan keadilan. Alhamdulillah, demikianlah akhir dari episode kedua perjalanan Khalifah Umar bin Khattab. Semoga kisah hari ini menambah keyakinan kita bahwa pertolongan Allah selalu dekat bagi hambanya yang ikhlas dan tegar.